Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita Anggraini dari Prodi Agronomi dengan NIM 20456593 PN 16563. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal ujian akhir semester Statistika D dosen pengampu Bapak Irwan Indrayanto dan Ibu Oki Almas Amalia. Langsung saja ke soal pertama. Jadi di soal pertama ini yaitu membuat rancangan penelitian yang berisikan tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Jadi rancangan penelitian yang saya buat yaitu berjudul pengaruh pelet dari buah kelapa sawit Elaeus guineensis Jack dan tanaman bayam Amaranthus sp terhadap pertambahan bobot ikan patin Pangius sp. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan pelet ikan dari buah kelapa sawit dan bayam terhadap pertambahan bobot ikan patin dengan data berupa berat atau bobot, sumber data yaitu data primer melalui eksperimen, pengumpulan data secara sampling, dan jenis data yaitu kuantitatif. Soal yang B yaitu menjelaskan konsep margin of error dan apakah arti alfa sama dengan 5%. Jadi, margin of error adalah suatu statistik yang menunjukkan besarnya galat atau kesalahan yang dapat diterima atas suatu nilai duga atau estimate sebagai konsekuensi dari cuplikan atau sampel acak yang diambil dalam suatu survei. Tidak dapat memastikan ukuran statistika itu akurat untuk mengambil kesimpulan atas populasi. Jadi pasti ada kemungkinan terjadinya error karena statistika tidak ada kepastian. Jadi masih ada ruang untuk error. Sehingga adanya sampling error yang diukur dengan confidence interval dan margin of error. Margin of error sendiri itu ditentukan oleh peneliti sebesar apa error yang diharapkan. Jadi misal margin of errornya 5%, berarti confidence intervalnya berupa 1 min alfa atau sama dengan 100% dikurang 5% sama dengan 95%. Dapat diketahui juga bahwa margin of error atau batas galat kesalahan yang sering digunakan yaitu 10%, 5%, dan 1%, dan confidence interval atau selang kepercayaan yang digunakan biasanya yaitu 90%, 95%, dan 99%. Jika margin of error 5%, berarti nilai ZA per 2 sama dengan 5% dibagi 2. Sehingga di sini didapatkan hasil 0,025, di sini juga yaitu 0,025. Sehingga luas daerah yang tidak diarsir yaitu 0,5 dikurang 0,025 sama dengan 0,475. Kita lihat di tabel distribusi Z ini. Jadi nilai untuk ZA per 2 dari 0,475 sama dengan 1,96. Nih. Soal yang C yaitu berdasarkan rancangan penelitian di poin A diketahui alfa sama dengan 5%. Jika tidak diketahui jumlah anggota populasi, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Diketahui alfa sama dengan 5% atau 0,05. CL-nya sama dengan 95% dan ZA per 2-nya sama dengan 1,96. Jika tidak diketahui jumlah anggota populasi, berarti diasumsikan populasi cukup besar. Juga diasumsikan misal jumlah ikan patin sama dengan 80%, berarti P-nya sama dengan 80% atau 0,8 dan Q-nya berupa 1 min P atau 0,2. Ditanyanya jumlah sampel yang diperlukan. Nah, jika tidak diketahui jumlah anggota populasi, maka kita menggunakan rumus konkran, yaitu rumus yang jika jumlah anggota populasi tidak diketahui. Jadi rumus konkran itu adalah N sama dengan ZA per 2 kuadrat dikali P dikali Q per margin of error, sehingga didapatkan N sama dengan 1,96 kuadrat dikali 0,8 dikali 0,2 dibagi 0,05 kuadrat, sehingga hasil yang didapatkan yaitu 245,86 atau 246.
Jadi, jumlah sampel yang diperlukan untuk melakukan penelitian agar margin of error-nya 5% adalah 246 sampel atau 246 ikan. Soal selanjutnya yaitu soal yang D. Berdasarkan rancangan penelitian di poin A, jika diambil margin of error-nya 5% dan diketahui jumlah anggota populasi 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Diketahui margin of error-nya 5% atau 0,05. Jumlah populasinya N besar sama dengan 1000. Ditanyanya jumlah sampel yang diperlukan. Jadi kita menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin adalah rumus jika jumlah populasi diketahui. Rumus Slovin sama dengan N kecil atau ukuran sampel sama dengan N besar ukuran populasi dibagi 1 plus N besar dikali margin of error kuadrat, sehingga didapatkan hasil N sama dengan 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali 0,05 kuadrat sama dengan 1000 dibagi 3,5 sama dengan 285,71 atau 286. Jadi, untuk mengetahui jumlah ikan patin yang diambil dari jumlah populasi 1000 dari margin of error 5%, jumlah sampelnya adalah 286 sampel atau 286 sampel ikan patin. Soal yang E yaitu berdasarkan rancangan penelitian di poin A dan jumlah sampel yang ditentukan dari poin C dan D, jelaskan teknik sampling yang sesuai beserta alasannya. Jadi teknik sampling yang digunakan yaitu stratified sampling. Stratified sampling itu ada, jadi elemen populasi yang terbagi menjadi beberapa strata atau tingkatan. Itu contohnya adalah berat ikan. Misal berat ikan itu dibagi menjadi strata dari berat yang paling besar, berat sedang, dan berat kecil berdasarkan interval tertentu sesuai yang akan diteliti. Nah, stratified sampling juga dilakukan jika elemen-elemen populasi heterogen ada kriteria sebagai dasar stratifikasi populasi ke dalam stratum-stratum, misalnya variabel yang akan diteliti. Itu tadi contohnya yang berat bobot ikan itu dari berat terbesar, berat sedang, dan berat kecil. Terus ada data dari populasi mengenai kriteria stratifikasi. Diketahui jumlah elemen dari setiap stratum dalam populasi. Membagi populasi menjadi beberapa stratum, mengambil sampel random dari tiap stratum. Jika pengambilan banyaknya unsur tiap stratum sebanding dengan ukuran-ukuran tiap stratum dan pengambilannya dilakukan secara random, dinamakan proportional random sampling. Menggabungkan sampel dari tiap stratum menjadi satu sampel yang diperlukan. Itu tadi penjelasan mengenai soal ujian akhir semester statistika D. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan